Nah, malam hari ini kita masih melanjutkan sesi keempat talk show kita tentang perkembangan, kemudian tentang pertumbuhan musik keroncong di tanah air Mas Eri, Mas Imung. Tetapi di sesi terakhir ini ada kedatangan dua narasumber yang spesial. Yang pertama saya perkenalkan adalah Bapak Ahmad Mahendra Esos selaku Direktur Perfilman Musik dan Media Baru di Jen Kebudayaan. Sugeng Dalu, selamat malam. Malam Mas, Jee, Paksi. Sugeng Hebat Rawuh di banget Jogja. tadi. Gimana? Seru banget tadi. Atur sembah nuwun, Nah, nanti kita akan ngobrol seru bersama Bapak Mahendra terkait ruang-ruang keroncong hari ini seperti apa. Kemudian di sesi ini juga kita menghadirkan narasumber berikutnya, yaitu adalah Mas Ari Kancil selaku Direktur Keroncong Festival Keroncong Pelesiran. Penggagas atau direktur atau bosnya atau apa ini? Panitia gitu. Wah, panitia, merendah ya. Padahal festivalnya besar sekali. Pengelola. Festival Keroncong Pelesiran itu sudah 5 tahun berturut-turut dan selalu sold out. Dan tiketnya itu berbayar mahal loh. Maksudnya tadi ketika berbicara tentang ruang persemaian keroncong di radio di era sebelum tahun 2000 yang sangat-sangat prestisius. Kemudian peralihan ruang hari ini menuju ke media digital, audiovisual, YouTube, televisi dan lain sebagainya. Lomba-lomba keroncong juga meskipun hari ini semakin jarang ya Mas Heri ya. Tetapi wujudnya berubah juga. Ada adaptasi, ada kompromi, ada peralihan ruang dan peralihan selera menjadi festival-festival keroncong. Kita mulai dari Mas Ari Kancil dulu, diceritakan bagaimana nih rutin selama 5 tahun, kemudian pembacaannya tentang minat masyarakat pengunjung festival Anda di Keroncong Keroncong Pelesiran, dan kemudian juga pertunjukan tahunan Anda yaitu Simponi Keroncong Muda. Nah ini boleh di-share ke kita-kita nih, sama ke netizen ini. Jadi begini, kita berangkat dari sebuah komunitas. Iya. Komunitasnya namanya Simponi Keroncong Muda. Itu semenjak 2010 sudah menggelar konser rutin. Oke. Konser rutin tahunan seperti itu yang dengan konsep, dulu tuh hanya konsep simpelnya seperti ini. Kita pengen, karena basic kita dulu sekolah musik ya. Sekolah musik di SMM, terus kita belajarnya musik klasik, orkestra, terus kita gabungkan sama keroncong. Iya. Ya. Sesederhana itu sih. Kita bikin konser tahunan sampai di tahun 2017 kita sudah mulai agak bosen. Oke. Kok gini-gini aja. Oke. Penontonnya juga ini aja gitu. Iya. Kita bikin formulasi anyar. Oke. Gimana kalau ini kita bawa ke tempat yang lebih asik. Oke. Yang lebih oke, mungkin itu juga bisa menjadi daya tarik sih buat penonton. Biasanya kan nonton orkestra di gedung, duduk seperti itu. Nah, ini kita bawa ke tempat wisata. Oke, di hutan ya, malah di hutan ya. Kita di hutan seperti itu. Itu terjadi di 2018. Ya. 2018 kita Keroncong Pelesiran pertama. Dihadiri saat itu Mas Paksi juga ikut, saat itu sekitar hanya 3.000-an orang saja. Itu bukan hanya Mas nonton keroncong 3.000 itu udah luar biasa loh. Biasanya kalau keroncongnya ditonton 30 orang. Yang cukup mengagetkan karena tempatnya itu di Mangunan. Jauh ya. Kota Jogja sana, tempatnya jauh, adoh-adoh nonton keroncong kan seperti itu. Iya, hujan-hujan lagi pada saat itu ya. Hujan-hujan, becek seperti itu, terus di situ 70% anak muda. Oke. Dari Keroncong Pelesiran pertama itu kita terus ada sedikit harapan nih, ada sedikit harapan bahwa ini keroncong bisa kok kita buatkan festival seperti genre musik yang lain. Yang kayak festival jazz, festival rock seperti itu. Iya. Masih di tahun yang sama 2018 kita buat di Tebing Breksi. Oke. Di Tebing Breksi itu cukup mengejutkan. Iya. Kita dapat data dari Mbak Pengelola itu 25.000 orang penonton. Wah, itu kayak bal-balan ya. Kayak nonton bal-balan. Supporter bal-balan sepak bola itu. Karena jujur kita itu memang mancing teman-teman anak muda ini biar datang dulu.
Oke. Biar datang dulu. Mancingnya seperti apa? Idola mereka kita tarik dulu. Untuk main keroncong. Untuk main keroncong dan Oke. kita paksa lagu mereka di aransemen secara keroncong. Meskipun itu bukan musisi yang berlatar belakang keroncong Iya. ya, ada musisi rock, musisi punk, Iya. musisi pop gitu. Iya, Oke. kita tarik dulu. Nah, dari situ terus kita lihatnya di YouTube, Mas. Oke, nggih. Penonton kita di YouTube makin banyak Iya, seperti makin itu. banyak, Oke, iya. berarti mereka tidak hanya menghadiri acaranya, Iya. tapi ini keroncong udah didengar sehari-hari. Oke. Oke, Setelah itu tahun target kita berikutnya di tahun 2019 19. kita punya sama teman-teman orang anak muda datang ke sebuah acara keroncong bayar. Ya, Kan, berbayar ya. Berbayar. Beli tiket kayak nonton pertunjukan jazz atau Ya, rock gitu ya. Dulu kan ya ketemu keroncong itu kalau enggak di bakmi Kadin, ya toh, Ya benar. ya di acara nikahan. Ya, betul. Dan itu anak muda sedikit kurang Iya, cuek lah iya, ya. cuek lah ya. Makanya cita-cita kita anak muda datang di sebuah festival, Iya. festival keroncong dan mereka bayar. Berbayar. Itu Berarti- dimulai tahun 2019 ya, berbayar 2019 ya. di Ngelanggeran. Ngelanggeran. Iya. Dan tiketnya laris, ludes. Sold pada saat out. itu. Sold out luar biasa. Ya, Harga tiket berapa pada saat itu, Mas? paling mahal 200.000, paling murah 75.000 Kapasitas yang tertampung pada saat itu 2.500 orang. luar biasa. Itu sudah badi loh bikin. Mari banget sih. Lalu di tahun berikutnya 2020 mulai pandemi. Nah, ini ada ya, justru dimulai pandemi kita sudah tidak tidak begitu kaget karena kita sudah punya YouTube yang cukup jalan dulu. Oke, Ya. oke. Jadi kita sepakati dengan teman-teman kita akan bikin konser hybrid. Oke. Jadi ada yang datang dengan prokes yang ketat, Iya, bayar tiket. bayar tiket dan tiket di situ karena ini jadi intimate konser untuk Iya, mereka. iya. Tiket itu memang dengan kita buang dengan harga yang agak istimewa di saat Berapa? 2020 itu berapa itu. harganya? 700.000 Wah, nonton keroncong 700.000. Dan itu sold out juga ya pada saat itu sold ya? out. Untuk couple itu 700.000, untuk single memang 350.000 Oke. dan itu sold out. Itu di saat itu malah justru pencapaian di kita. Iya, iya. Karena kita di data kita Ya. 75% luar kota. Dan anak muda juga. Anak muda semua. juga. Yang menarik saya juga pada saat itu mengikuti juga 2020 itu yang hybrid konser virtualnya sudah mulai berbayar juga ya Mas Kancil ya? Iya. Jadi nonton YouTube-nya itu sudah mulai harus register dulu. Kayak artis-artis tuh ya. Iya, ini luar biasa loh. Bayar nonton YouTube-nya berapa Mas itu 2 tahun lalu itu? 100.000 dengan kaos. Ya. Kalau sekedar nonton aja 35.000. Oke, yang terakhir yang paling baru kemarin tahun 2021 belum lama ini ya Belum baru lama ini, sebulan iya. yang lalu di Gunung lagi juga. Ya di Di- Mangunan di Hutan Pinus gitu. Harga tiket pada saat kemarin itu berapa? 250.000. Dibatasi kapasitas penonton yang hadir secara luring 250 tiket kita. Hanya 250 tiket karena ya dan hybrid itu ludes juga ya. dan itu alhamdulillah juga Ludes. sold Yang out. hybrid, yang online, yang nonton via YouTube juga sold out juga ya. Sold out juga. Harganya yang online berapa? Yang online kemarin di harga 35.000. 35.000 Masih tetap nonton di YouTube 30.000. bayar 30.000 loh. Itu sudah beli kuota. Kuotanya kalau pagi habis untuk sekolah virtual, malamnya bayar lagi nonton keroncong. Nah, ini fenomena yang menarik ya ketika anak-anak muda kemudian peka dengan peralihan media. Ketika 5 tahun yang lalu marak juga sejurus dengan munculnya medsos yang mengandalkan visual, fotografi atau katanya anak sekarang Instagramable. Akhirnya ruang keroncong yang dijual tidak hanya kontennya, tetapi tempat wisata. Pemandangan, landscape, visualnya juga menjadi pemicu. Nah ini menarik juga karena kemudian ternyata berhasil, strategi ini berhasil, entah disengaja atau tidak berhasil.
datang ke acara festival yang unik, yang artsy, yang instagramable itu juga jadi daya tarik. Nah ini dan peminatnya 70% lebih anak muda. Anak muda. Ya ada sedikit cerita lucu dari kita setiap tahun itu penonton yang dari Bandung sama Jabodetabek Ya. itu mereka sudah ada grup. Oh grup WA ya untuk Ya, nonton grup ini WA ya. penonton Keroncong Plesiran. Luar biasa ini Jadi- militan sekali loh. Mereka tinggal, Mas kita order sekian tiket. Oh, sudah jadi paket wisata ya berarti ya. Nah, ini menarik sekali ya sebuah peralihan media dan kepekaan inovasi anak muda kemudian membawa ruang pelestarian dan pengembangan keroncong ke wajah yang baru. Nah, ini kita butuh pendapat atau butuh masukan atau respon dari Bapak Ahmad Mahendra nih. Bagaimana nih Pak perkembangan musik keroncong yang selama ini tuh dirasa terpinggirkan, sangat-sangat marginal. Tuwir kan keroncong itu miliknya orang-orang sepuh, orang-orang tua, tapi ternyata data dan statistiknya justru mengatakan yang sebaliknya, anak muda dari luar kota berbondong-bondong dan mau bayar. Nah ini pendapat Pak Mahendra dos pundi nih, bagaimana nih Pak menyikapi ini Pak? Ini membahagiakan ya, sebetulnya memang ruang itu harus diciptakan terus. Namanya kreativitas, kebudayaan kan dinamis. Dan untuk gait anak muda ya pasti harus keren. Keren itu kan pasti harus kemasannya, kemudian tentu tata ya, kemasan itu ya keseluruhan lah, kemudian pola dan sebagainya. Bahkan yang sekarang yang bergengsi itu juga jadi rebutan kan. Ya. Kayak bayar gitu ya. Itu tuh sekarang jadi tren juga kan. Jadi ini pinter nih peluangnya ya. jadi itu. Nah, sebenarnya kalau di kami ini yang membuat kita bahagia. Ternyata keroncong ya nggak tuwir gitu ya. Ternyata ya setelah kita lihat tadi cerita ini tadi juga, apalagi penampilan tadi ya. Menurut saya sudah sangat berkembang. Dari bentuknya keroncong, tetapi akar tetap ada ya, yang tadi yang pertama tadi ya, jadi yang sangat klasik, kemudian tadi yang kedua, Mas Maksi itu kan, itu juga kemasan, itu juga perkembangan itu sendiri, itu saja udah menarik. Kemudian belum masalah sekarang teknologi. Iya betul. Nah kami ini sebetulnya Mas, direktorat kami ini sebenarnya mau ngampu yang kayak gini. Tapi sebetulnya kan seneng banget, nggak Iya. harus semua dari pemerintah kan. Oke. Maksudnya gini, kita secara regulasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 itu, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu dan terciptanya direktorat kami, Iya. Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru, tapi sebenarnya kita rubah media lebih luas, tapi di dalamnya media baru yang memang mengantisipasi teknologi. Media, ruang-ruang. Jadi kita senang banget kalau tadi pendukung komunitasnya ini kan bergerak dan kreatif dan Jogja ini terus bergerak kan. Oke. Jadi kalau pendukungnya aja masih berpikir kayak gini ya terus yang keren sekali. Wah ini luar biasa, ini juga jadi angin segar ya bagi kita pegiat ya. Untuk rencana atau memang program kedepannya berarti kan ruang-ruang seperti ini kan akan ada dukungan dari Pak Dijen. Gitu. Ditambahi dukungan rutin. Ujung-ujungnya nagih. Ya. Dari program-program ke depan tahun kami juga karena selama ini kan Keroncong Plesiran juga berangkatnya dari komunitas, dari mahasiswa daya meskipun akhir-akhir ini sudah mulai Ya. ada pergerakan ekonomi yang membaik ya dari situ ya. Nah ini harapan kami juga ruang-ruang yang kemudian difasilitasi, diupayakan pemerintah ini juga bisa semakin masif ya. Seperti tadi ada ide muncul bikin festival di kampung-kampung itu menarik. Jadi kita jemput bola ternyata karena di kampungnya Mas Eri, Mas Imung ini pegiat keroncong yang mungkin belum terfasilitasi dalam ruang-ruang baru ini potensinya besar. Aku nambah dulu ya Mas. Monggo. Jadi gini, di PKN kami menghidupkan di budaya saya yang tahun lalu banyak ya tidak hanya keroncong ya, tentang kebudayaan semuanya kan semua mengandung teknologi. Iya. Dan itu tuh kelokalan menjadi sangat penting. Iya, Kelokalan betul. dan di tempatnya. Justru keindahan, keunikan itu tidak harus di panggung. Iya. Tetapi justru ada tadi makanya dia pinter banget. Di Plesiran itu sebetulnya ya di tempat-tempat yang
Yang sekarang kan kayak nanti bisa dicek di pkn.id maupun Indonesiana TV.tv. Itu tuh sekarang ya kita bisa tampil di Toba gitu ya. Kemudian di Niasnya dengan arsitektur. Sana Mapan. Dan itu sangat menarik. Penontonnya juga. Dan menurut saya keroncong ini memang sudah sangat layak. Itu dengan begitu memanfaatkan ruang-ruang yang unik dan ruang-ruang yang instagramable itu kita dapat dua keuntungan, dua benefit. Musiknya atau konten seni budayanya lestari, tempatnya juga terpublikasi. Sebentar, tidak harus tempat instagramable ya. Tetapi tempat-tempat lokal yang di ruang-ruang lokal itu juga menarik. Seperti contohnya Gun-Gun Gondrong tuh ya. Ya, itu kan di padepokannya. Dengan settingnya mereka, auranya mereka itu juga menarik. Terus ya teman-teman yang justru di padepokannya, kemudian atau ada ruang-ruang tertentu itu juga menarik, Mas. Seperti hari ini ya, keroncong pendapan seperti juga. Tempat, betul itu juga. Wah, ini menarik sekali ya perkembangan ruang keroncong sampai hari ini. Nah, ini pendapat Mas Eri dan Mas Imung tentang wujud ruang hari ini yang membawa gaya baru, membawa bentuk baru keroncong ini seperti apa? Respon-respon anak muda yang semakin melek teknologi ketika itu dimanfaatkan ternyata semakin membawa keroncong untuk bergaung lebih luas. Nah, ini bisa dikasih statement nggak tentang respon? Ya, jadi menarik sekali. Di setiap sejarah keroncong, fase sejarah keroncong, itu selalu ada momentum-momentum ya, ada puncak-puncak kecil gitu. Dulu radio sudah begitu, ya memang itu satu-satunya gitu. Ada televisi Republik Indonesia itu juga mendorong untuk penyanyi maupun penonton untuk eksis ada di situ. Nah, kemudian sekarang era festival yang penontonnya dominan anak muda. Nah, tapi juga yang menjadi catatan ini goals atau jembatan. Wah, ini menarik ini. Ini menarik. Karena ini. gini. Susah itu, Mas. Ini bahasanya akademisi ini kadang-kadang saya susah nih dipahami ya. Ora tak lanjut wae ya. Karena ketika menjadi goal seperti apa, jembatan seperti apa? Ukuran kemajuan yang paling primer menurut saya 3. Pertama kompetisi, waktu itu ada kompetisi keroncong maju. Ya. Yang kedua ada lagu-lagu baru yang terus diciptakan. Ya, yang ketiga ada pemain yang terus memainkan. Ada regenerasi. Lalu ada penonton dan ekosistem yang lain, stakeholder yang lain. Nah, itu elemen pendukung lain, sebetulnya. Tapi yang primer 3 ini, saya kira gitu. Nah, yang macet sebetulnya hari ini kan karya-karya baru. Iya, betul. Nah, itu Mas Paksi bikin keroncong suka-suka itu aku senang banget. Saya senang banget. Secara pribadi senang banget karena di Indonesia Sabdo lagi. Sabdo. Itu favorit kita itu. Ya, di Indonesia tidak banyak sejujurnya Pak Mahir, Mas Paksi dan teman-teman. Karena ya kita melihat di depan kita Orkes Entertainment sudah berdiri sejak 96-97 dan menelurkan album sudah 3 atau 4 ya. Ada komedi putar, ada parodi iklan dan sebagainya yang dirintis Pak Jado ini. Kemudian habis itu juga ada beberapa kelompok yang di Jogja yang mengusung karya-karya sendiri mereka yang kreatif gitu. Kemudian di Salatiga ada keroncong pemuda kekinian. Di Malang semalam habis launching saya hadir juga ada Kos Atos. Sudah album keempat. Karya-karya baru. Karya-karya gaya keroncong baru Karya keroncong baru yang digarap sangat fleksibel bisa dengan band. Ini yang kedua tadi ya. Seperti itu kurang lebih seperti itu musiknya ya. Jadi yang menarik yang dikerjakan Mas Ari dan kawan-kawan itu sangat positif menjadi bridging ya, menjadi semacam jembatan tapi juga munculnya karya-karya baru ini yang saya kira juga harus digenjot. Kalau enggak imbang nanti. Oke. Karena kan gitu kan kita recycle terus gitu kan. Jadi mungkin ya perlu yang seger ya artinya kreativitas yang mungkin tantangannya juga menjualnya bagaimana ini. Iya betul, gitu kan. Apalagi persaingan atau kontestasi jualan ini di ruang Spotify, YouTube hari ini kan rebutan penonton. Nah ini strategi-strategi dari masing-masing seniman keroncong juga harus taktis ya untuk bisa masuk ke situ ya. Mas Imung ada opini atau statement tentang ruang baru keroncong hari ini yang semakin mengglobal justru ya karena YouTube itu kan bisa disaksikan kemana-mana. Ya, saya pikir hari ini sudah terjawab sebenarnya ya. Iya kan? Oh keroncong pendapan ini. Ini sebagai satu peristiwa yang menurut saya sangat membahagiakan.
Membahagiakan sekali artinya bahwa di sini ada 4 penampil yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dan semuanya menarik menurut saya. Menarik. Artinya sekarang sebagai pelaku seni, karena apapun juga ini kan masuk dalam seni populer ya. Iya, Bagaimana PR kita dari awal tadi, setelah ini sudah semarak, bagaimana lantas terus kemudian mau dibawa kemana? Oke. Apalagi yang akan ditawarkan? Kalau saya juga sependapat juga seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi bahwa kearifan lokal, dari berangkat kearifan lokal menuju go internasional. Oke, apalagi keroncong tadi sudah di awal-awal kita klaim ini asli Indonesia. Iya. Nah, kita lihat yang asli Indonesia ini lokalitasnya per daerah-daerah seperti apa, gaya barunya atau inovasinya. Nah itu ternyata ada dari tim-tim show director sudah mengkode. Wah ini harus sudah closing statement ini karena sudah malam. Penampil terakhir puncaknya kita salah satu grup legendaris keroncong di Indonesia juga sudah siap-siap di panggung. Saya mengharapkan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Mas Ari Kancil melihat bagaimana hari ini keroncong pendapan ini seperti apa. Kemudian harapan-harapan tentang festival-festival keroncong ke depannya. Untuk bisa menutup sesi keempat ini nanti terus Mas Eri, Mas Imung kemudian dari Pak Mahendra. Monggo. Kalau dari saya yang jelas melihat 3 tahun ini keroncong sangat diminati sama anak muda. Ya. Justru apa yang dikatakan Mas Ari tadi ini jadi jembatan Mas. Semoga ini jadi jembatan bukan goalnya. Oke. Semoga teman-teman yang selama ini sudah aktif di keroncong tetap aktif di keroncong. Semoga acara-acara seperti ini bisa jalan lagi harus rutin. Harus Mas. Seperti itu. Harus kita perjuangkan ini. Untuk harapannya ke depan sih itu terus sukses untuk keroncong pendapan. Semoga tahun depan ada lagi. Ya, dan semakin sering ya. Amin. Matur nuwun Mas. Mas Eri selanjutnya. Ya, harapan saya harus mulai didorong untuk memunculkan karya baru ya? Kelompok dan karya-karya baru dan segala macam yang mendukung adanya keseimbangan itu. Dari yang klasik, dari yang pop, dari yang lain-lain kan gitu. Keroncong itu kan sebenarnya dalam tanda kutip musik yang serakah. Artinya apa saja bisa kok gitu masuk ke dalam keroncong. Ini kan sebenarnya peluang juga. Kita mau ini tadi ada yang lagu bahasa Inggris ada, lagu Jawa juga bisa. Dulu ada lagu berbahasa Belanda, Jepang, Portugis. Berbahasa asing lagi nih ya, ini teman-teman nanti juga seperti itu. Nah dengan tumbuhnya kelompok baru, dengan karya-karya baru saya yakin juga semakin menggembirakan lagi. Syukur-syukur memang itu bisa memikat hati milenial ya sekarang ini ya. Gitu. Karena yang mempunyai energi untuk posting, untuk datang dan membayar pertunjukan menghidupkan ekonominya ya memang sebagian besar anak muda yang mau jauh-jauh dari luar kota nonton, kemudian mau mempublikasikan secara gratis loh itu di kanal-kanal mereka. Sama satu lagi Mas Paksi, edukasi ya. Edukasi. Ini penting juga, edukasi dalam pengertian yang fleksibel, tidak harus formal. Karena suatu ketika 20 tahun lagi Mas Paksi, Mas Wawan dan lain-lain kan ya. Sudah menua siapa yang akan nanti meneruskan dan sebagainya. Karena itu menjadi penting, sekarang di banyak kota sudah mulai digalakkan keroncong sebagai ekstrakurikuler di SMA. Ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler, khususnya di Jawa Timur. Ada perkumpulan guru yang memperjuangkan itu. Sehingga milenial sudah mulai dididik sejak dini juga. Artinya SMP, SMA mereka sudah bermain gitu. Dan entah nanti orientasinya bagaimana, kita kan harus pikir bareng-bareng ya. Iya, betul. Saya kira itu ya. Ini luar biasa. Mas Imung. Ya, Mas. Keroncong seperti yang statement dari awal tadi bahwa keroncong adalah budaya asli Indonesia. Sebagai makhluk yang berbudaya tentunya. Mari kita keroncong yang sudah semarak itu menjadi semakin hidup, berkembang dan bisa menghidupi. Bisa menghidupi itu poin ya. Dari Pak Mahendra, closing statement sekaligus menutup sesi ini sebelum kita pindah ke studio panggung untuk menyaksikan puncak penampilan keroncong pendapan malam hari ini bersama Orkes Sintenemen. Monggo Pak untuk closing statement. Sebenarnya kalau kami dari pemerintah lebih banyak mendengar ya. Kan kebetulan direktorat juga baru
lebih banyak mendengar sebetulnya. Nah, kebutuhannya apa? Kan kita kan fasilitasi dan regulasi. Jadi dan keroncong tadi saya juga WA-an dengan teman, mungkin temannya ini juga Pak Edi Rawan kan kebetulan ada di kami. Itu bagaimana sih, ini kan hulu ya, keroncong asli Indonesia dan dia juga hulu sekarang disukai oleh anak muda gitu. Tapi kan bagaimana nih? Tapi saya setuju sekali bahwa undang-undang kami juga inginnya sampai bisa mensejahterakan pelaku-pelakunya. Dan edukasi tadi juga sangat penting. Memang kemarin kita Kongres Musik Tradisional, Mas Menteri udah menyatakan bahwa kalau bisa masuk di dalam kurikulum atau masuk di dalam sekolah. Untuk musik tradisional kan keroncong salah satunya. Dan nah formulanya apa nih sedang kita kembangkan biar masuk di lokal-lokal. Karena itu kan akan membentuk tidak hanya pelaku tapi apresiator. Jadi saya dulu senang wayang, sekarang juga senang wayang jadinya. Kalau nggak jadi dalang kan senang nonton jadinya kayak gitu contohnya. Ekosistemnya terbangun ya. Betul, kita pengen memperkuat ekosistem dari hulu sampai hilirnya. Nah monggo kita nanti siap untuk memfasilitasi untuk ini. Wah ini kalau hari ini mendengarkan besok Bapak bisa membaca proposal kami. Siap. Langsung pokoknya. Festival kampung tadi kan juga bisa dimulai. Besok Senin bisa langsung diantarkan proposalnya. PDF paling enggak PDF-nya dulu kan sudah bisa masuk. Tidak aja membaca proposal tuh, ada terusannya tuh. Apa itu? Apa coba? Setelah membaca. Setelah membaca tuh, oh ini masuk ini ACC. Akhirnya terus keroncong bisa hidup dan menghidupi. Terima kasih sekali Bapak Mahendra, sebuah kunjungan yang sebenarnya ini mengejutkan dan dadaan nggih Bu, nggih malam hari ini tidak ada rencana kemarin di susunan acara kami tiba-tiba wah Pak Dijen mau rawuh. Nah, ini kan sebuah kehormatan untuk pertama kali menggelar keroncong pendapan seperti ini. Direktur Mas, belum dirjen Mas. Oh belum. Tapi tak aminin aja deh. Amin. Terima kasih juga Mas Ari Kancil, dua narasumber yang sudah menemani saya ngobrol tentang keroncong ini, Mas Eri dan Mas Imo. Matur sembah nuwun. Semoga harapan kita semua dikabulkan, diamini dan juga dijabah oleh Gusti Allah ya. Sehingga kita sebagai pelaku, pegiat dan juga aktivis keroncong ini bisa semakin melestarikan, mengembangkan dan juga hidup dari keroncong ini. Terima kasih banyak untuk sesi talk show kami cukupkan. Kita kembalikan waktunya ke Mas Gundi sebagai pemandu acara sekaligus menampilkan puncak penampilan pada malam hari ini yaitu Orkes Sinten Remen. Monggo Mas Gundi.